Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali Ibu bisa bertemu kembali dengan kalian semua, anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah baik. Sehat. Nah, terlihat semua ceria. Terlihat semua bersemangat untuk pembelajaran hari ini. Alhamdulillah, semua sudah makan? Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa kita mengawali dengan berdoa, dengan harapan semoga apa yang kita pelajari hari ini akan mudah kita mengerti dan insya Allah akan mendatangkan manfaat di kehidupan kita kelak. Silakan Ari, pimpin berdoa dulu. Terima kasih. Seperti biasa, Ibu absen dulu mengenai kehadiran hari ini. Terlihat semua lengkap. Alhamdulillah semua lengkap. Ayo seperti biasa, kalau kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai tepuk siap belajar. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan kembali bergembira sebelum memulai pembelajaran. Dengan harapan semoga semua akan bersemangat. Ayo silakan semua berdiri. Nah, nanti tepuk semangat. Jadi semangat. Ayo kita sama-sama. 1, 2, 3. Semangat. Tepuk tangan untuk kita semua. Ayo silakan duduk kembali. Anak, pada hari ini kita akan belajar mengenai topiknya adalah gaya gesek. Kemudian subtopiknya nanti ada gaya gesek statis, ada gaya gesek statis maksimum, ada gaya gesek kinetis. Jadi, pembelajaran kita sebelumnya adalah mengenai gaya berat dan gaya normal. Sehingga agar kalian itu dapat lebih mudah memahami gaya gesek, kalian harus memiliki pemahaman yang baik terhadap gaya pada benda. Nah, pada semester 1, kalian sudah tahu bahwa gaya itu merupakan besaran vektor. Untuk gaya berat, di mana berat benda itu selalu menuju ke pusat bumi. Nah, sebaliknya untuk gaya normal, ketika benda ini terletak pada suatu bidang, maka bidang ini akan memberikan gaya pada benda yang arahnya tegak lurus terhadap benda. Inilah yang dinamakan dengan gaya normal. Sekarang, coba Budi silakan maju ke depan. Nah, di sini sudah tersedia ada meja yang permukaannya kasar, kemudian ada buku. Nah, coba Budi dorong buku yang ada di atas permukaan meja yang kasar ini ke arah kanan. Nah, silakan siswa yang lain semuanya observasi, amati apa yang terjadi, kemudian nanti visualisasikan ke buku catatan masing-masing. Ayo silakan semua amati, silakan Budi maju ke depan. Ya. Silakan dorong buku yang ada ini ke arah kanan. Bagus. Apa yang terjadi anak-anak? Apa yang Budi rasakan ketika mendorong buku ini? Coba Budi dorong buku itu ke arah kiri. Apa yang kamu rasakan? Iya, benar. Selama buku tersebut bergerak, maka akan dikenai gaya yang berlawanan dengan gaya penggerak. Sehingga dengan kata lain, bidang datar akan mengenakan gaya gesekan pada buku. Sekarang di sana di depan ada meja yang permukaannya licin atau permukaannya kaca. Nah, silakan Budi lakukan langkah yang sama dengan mendorong buku pada permukaan
meja yang licin ke arah kanan. Bagus. Sekarang coba kebalikannya ke arah kiri. Bagaimana? Apa yang Budi rasakan? Ya, benar. Artinya, faktor permukaan meja juga mempengaruhi gaya yang menghambat atau yang melawan gerak benda tadi. Pada permukaan yang licin atau kaca ini, bukunya hampir meluncur dengan cepat. Artinya, gaya yang melawan gerak benda kecil. Bagus. Nah, sekarang dari kegiatan yang telah dilakukan Budi, yang telah kalian amati, silakan nanti dibuat kesimpulannya di buku catatan masing-masing. Jadi, setelah aktivitas yang dilakukan oleh Budi tadi, kalian diharapkan dapat memahami gaya gesek. Jadi, gaya gesek adalah gaya yang terjadi ketika dua benda bersentuhan. Jadi, gaya yang terjadi jika dua benda bersentuhan. Kemudian gaya gesek ini akan selalu menghambat gerak benda. Nah, arah gaya gesek selalu berlawanan dengan arah gaya penggerak. Misalnya tadi Budi mendorong buku di atas meja ke kanan. Nah, pada bidang sentuh antara buku dan meja akan bekerja gaya gesek ke kiri. Gaya gesek pada suatu benda digambarkan seperti pada gambar. Silakan bisa diperhatikan. Ya, gaya gesek antara dua bidang singgung besarnya tergantung pada koefisien gesekan antara dua bidang singgung dan gaya normal bidang. Jadi terlihat bahwa gaya gesek itu selalu melawan arah gerak benda. Gesekan pada benda ada dua macam, yaitu gesekan pada saat benda diam dan pada saat benda bergerak. Kemudian, koefisien gesekan ketika benda masih diam atau tepat akan bergerak itu dinamakan dengan koefisien gesekan statis. Kemudian, koefisien gesekan ketika benda sudah bergerak itu dinamakan koefisien gesekan kinetis. Nah, di mana besarnya koefisien gesekan statis itu selalu lebih besar dari koefisien gesekan kinetis. Gaya gesek statis akan semakin besar seiring dengan besarnya gaya tarik yang diberikan pada benda. Di mana gaya gesek statis itu bernilai maksimum saat benda tepat akan bergerak. Setelah benda bergerak, gaya gesek yang dialami benda adalah gaya gesek kinetis. Gaya gesek di sini selalu lebih kecil daripada gaya gesek statis maksimum. Nah, berikutnya dapat kita lihat sama-sama gaya gesek statis maksimum dan gaya gesek kinetis dituliskan persamaannya seperti berikut. Jadi, gaya gesek statis maksimum sama dengan koefisien gesekan statis dikali dengan gaya normal. Kemudian, gaya gesek kinetis sama dengan koefisien gesekan kinetis dikali dengan gaya normal. Berikutnya bisa kita tinjau ulang dari pembelajaran sebelumnya. Di sini bisa kita lihat bahwa kalian bisa menjelaskan, tulislah pengertian dari gerak, kemudian tulislah apa yang dapat diamati dari yang dilakukan oleh Budi ketika tadi mendorong buku ke arah kanan, atau sebaliknya ketika mendorong buku ke arah kiri pada permukaan meja yang kasar dan pada permukaan yang licin atau kaca. Nah, berikutnya
Apa yang dimaksud dengan gaya gesek? Apa saja yang mempengaruhi besarnya gaya gesek? Kemudian, bagaimana cara kalian menerapkan prinsip gaya gesek? Misalnya dalam memindahkan perabotan, peralatan rumah tangga, kursi, lemari di rumah. Kemudian, apa pendapat kalian mengenai setelah mempelajari gaya gesek? Berikutnya, penerapan gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari, adakah yang merugikan? Jadi, adakah penerapan gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari yang merugikan? Nah, silakan rangkuman tugas ini nanti diselesaikan di buku. Silakan. Ada pertanyaan untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini? Ya, nanti diselesaikan, didiskusikan sama teman, sama satu kelompok. Kalau sudah selesai, bisa dikumpulkan, bisa kita presentasikan hasilnya. Silakan kalian bekerja. Kalau ada pertanyaan sambil ibu nanti keliling memperhatikan keliling untuk tiap kelompok. Ya, silakan lanjutkan. Silakan kembali ke kelompok masing-masing. Silakan berdiskusi. Alhamdulillah, bagus sekali apa yang telah kalian presentasikan, apa yang telah diskusikan. Ibu bangga kepada kalian semua. Kita berikan aplaus untuk semua kelompok. Terima kasih. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, silakan Iwan pimpin doa untuk mengakhiri kegiatan kita. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini mendatangkan manfaat. Terima kasih. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.